Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Salsio dengan NPM 2476342. Di sini saya akan menggambarkan dan import gambar AutoCAD ini dengan gambar yang sudah ada yaitu P4 dan P2. Saya akan menggambarkannya di Revit. Pertama kita akan buka Revit dan membuat family baru. Di sini kita membuka family templates. Tulis, kita mencari matrix struktural foundation. Apa? Kita sudah masuk ke level family. Pertama kita akan memanjangkan garis ini. Wah. Setelah itu kita membuka version layer ini. Nah, di sini kita memanjangkan garis juga agar mudah saat mengerjakan. Setelah ini kita bisa kembali ke level dan mengimport hasil AutoCAD yang tadi. Sebelum ke Revit, sebenarnya kita membuat garis line. Nah, di gambar ini potong lintang dari tengah yang sudah tergambar. Di sini kita akan membuat garis potong lintang dari samping. Pertama kita akan menggaris yang terlebih dahulu ini. Jika sudah begini, kita kembali ke kita save terlebih dahulu, kemudian kita kembali ke Revit, membuka menu insert, import CAD. Kita membuka tugas yang sudah kita set tadi. Kita ubah ini ya ke meter, sudah dia akan muncul di sebelah sini. Kemudian di bagian lain juga kita import CAD, kita ubah ke meter juga kelihatan, maka dia akan keluar seperti ini. Sebelum itu kita mau membuat agar menjadi dimensi, kita membuat bagiannya dari fit. Di menu fit kita bisa menggunakan blend, kita pindah ke bagian left right. Oke. Kita bisa menggunakan pick lines. Oke. Usahakan garis tidak double. Ya sudah, kita mencari editor. Di sini nggak bisa dipakai pick lines, kita pakai line.
Kenapa di bawah garis? Karena di si yang garis bawah ini itu garis apa, potongan lintang dari pinggir. Jika sudah, kita finish edit, kita langsung pindah ke move. Oke, pindahkan ke ini. Oke, sudah, kita pindah ke red level, dia masih mengecil. Kita bisa lihat di bagian sini, dari ujung ke sini sampai ujung sini, dengan ukuran 2750. Kita bisa offset di sini dengan membuat grid, reference frame, di menu offset, sama dengan 2750 dengan menambahkan 0 karena milimeter dibagi 2. Sudah, kita menggunakan VS. Oke, dan sebelum itu di sini merupakan garis datar ya, garis datar. Kita bisa mengukurnya menggunakan measure dengan panjang 2500. Jadi kita bisa menggunakan reference, kita offset lagi menjadi 2500. Oke, sama dengan dibagi 2. Kenapa di sini ada garis ini? Karena bagian ini datar. Jadi kita bisa menggunakan live, klik, klik, ya, klik, klik. Kita bisa melihatnya di dimensi seperti ini. Sudah. Selanjutnya kita kembali ke lab. Kemudian kita akan membuat ini kolom ataunya. Kita bisa menggunakan sebelum menggunakan itu kita menggunakan kolom yang sebelah sini. Kenapa menggunakan kolom yang tanpa depan? Karena di sini ada kemiringan. Oke, kita pindah ke elevation font. Di sini kita bisa insert kembali, import cat, dan mengambil file tersebut. Kita mengimport file tersebut. Nah, kita bisa menggunakan yang file ini, gambar ini, dengan membuat create extraction font, oke, pick line, setelah itu line,
Oke, sudah. Sekarang temu. Move-nya bagian midpoint ini. Pindahkan ke sini dan pas. Di sini kita bisa juga langsung mirror. Oke, bisa. Ini juga kita bisa mirror langsung. Oke. Selanjutnya kita kembali ke bagian wrapper karena ini masih BM kecil. Kita bisa menggunakan ukuran ini. Ukuran di sini itu yaitu 200 kita ubah ke milimeter jadi 2000. Kita bisa mengukur dari sini saja dengan klik DI. Di sini udah tertera 2000. Di sini kita bisa menggunakan like langsung. Klik ini, klik, klik, klik. Dan sebaliknya juga yang sebelahnya. Oke. Dan lihat dari dimensi. Seperti ini. Jika sudah, kita kembali ke layar. Kita create. Nah, di sini kita akan membuat bagian bawah sini. Dengan create, kita bisa menggunakan dengan solid extraction aja. Bagian left, oke, line, klik, sudah centang. Bisa langsung move bagian solid. Letak dari midpoint ini sudah ke red level. Nah, dia masih kecil. Kita lihat ukuran yang tertera di sini. Kita bisa menggunakan DI, dimensi. Kita lihat ukuran yang ada di sini. 28.400. Oke. 28.400. Kita offset kembali garis tengah. Klik. Sama dengan dulu 2000 dari 28.400 dibagi 2. Nah, sudah. Nah, sebelum itu kita mengklik live, klik, oke, dan sebelah juga lengkap sudah. Cara dari dimensi, oke. Nah, di sini bagian front kita bisa menggambarkan batang ini lagi dengan klik menggunakan solid extraction bagian front depan. Kita menggunakan triangle.
lebih mudah. Ya sudah, centang. Kita mulai lagi ke bagian right level. Karena ukurannya sama bagian sini. Lalu kita lihat bagian sini. Oke, bawah. Kemudian kita melihat ukuran agar tidak keliru. Oke, ini sudah 2000. Oke. DI. Oke, sudah, berarti tidak keliru. Nah, selanjutnya kita lihat dari level dimensi. Nah, dimensi sudah selesai bagian belakangnya. Selanjutnya kita akan membuat yang datar di tengah ini. Kita kembali ke layout. Kita buka create extraction, kemudian layout. Oke, kita bisa menggunakan line. Usahakan garis tidak tertimpa atau double ya. Dia sudah terklik centang finish, kita langsung move, ambil midpoint, pindahkan midpoint sini, kita langsung pindah ke level. Di sini bisa diseret langsung ya. Ya sudah, kita lihat dari tiga dimensi agar lebih jelas. Kita pindahkan ke slider. Ya sudah. Sebelumnya di sini juga ada bagian lantai ya, di bawah sini. Kita bisa menggunakan grid extraction bagian tab. Oke, kita menggunakan angle endpoint ke endpoint selanjutnya, klik centang finish, kita langsung move ke ambil midpoint, pindahkan ke midpoint ini. Ya, kita pindahkan ke level. Ini di sini keterangannya di sini 10 kita ubah menjadi 100. Nah, kita create level class. Di sini kita offset jadi 100. Enter. Kita menggunakan PS. Oke. Selanjutnya kita mungkin menolak. Oke. Sorry. Oke. Sudah. Saya dia ada tiga dimensinya. Sudah. Oke. Untuk P4 nya sudah selesai.
Selanjutnya saya akan membuat family P2 dengan batang yang lebih panjang. Terbuka Epic lagi, kembali file, new family, kembali lagi ke family templates, English, geometry structural foundation. Oke, ini bukan yang sama, kita panjangkan lagi seperti yang tadi. Sudah, kita pindah ke bagiannya, panjangkan lagi. Sudah, kita bisa langsung import packetnya P2. Kita bawa ke import meta, ini ke sini, kita pindahkan yang terus. Setelah itu kita bagian kita import juga. Ini kita pindahkan aja lebih mudah. Nah, di sini seperti yang tadi ya, dibuat garis terlebih dulu agar memudahkan kita membuat grid blade bagian left ini kemudian klik line. Jika sudah, kita edit karena di sini tidak bisa menggunakan klik line, kita level line. Di sini perlu menggunakan garis bantu ya. Kita bisa menggunakan garis ini sebagai cuan dengan 1600 berarti sini juga 1600. Di sini berarti sini berada. Dan untuk P2
kita buat garis bantu, kita kembali ke AutoCAD P2, kita mulai, kita garis dengan garis yang dibutuhkan saja, seperti potongan bintang dari samping. Jika sudah, kita save kembali, buka review. Nah, ini bisa kita hapus dulu mengungkapin, ya kan? Kita insert, import CAD, ini terbentuknya seperti ini. Oke, sudah muncul. Kita hapus juga yang di kapal. Kita insert, import CAD lagi. Buka kunci, kita pindahkan lagi. Ya sudah, pindah ke bagian ya. Ya sudah, kita buat create blend. Ya. Menggunakan tiga. Editor ini kita menggunakan lain lagi. Oke, setelah finish. Oh, ada yang belum sambung. Finish. Oke, setelah sambung, ini poin, pindahkan ke poin di sini. Sudah, kita kembali ke R4. Kita lihat ukurannya. Oke, 2750 seperti yang tadi. Kita create reference frame, kita offset 2750. Oke, tinggal sama dengan kita tambahkan 0 karena ini minta, kita bagi 2, enter, kita pakai menggunakan VLAN. Oke, ya sudah. Di sininya
garis tengahnya dia menggunakan kurang 250. Oke, seperti yang tadi ini kita klik range-nya di sini sama dengan 2500 dibagi 2. Oke, jika sudah kita like, klik terus juga kita bisa langsung mirror. Mirror, oke, sudah. Kita kembali lagi ke bagian lain. Kita membuat batang bawah sini. Kita menggunakan batang dari bagian depan. Kita menggunakan extraction. Oke. Sebelumnya kita pindah ke elevation paling depan. Kita insert inverter lagi. Oke. Kita pindahkan di sini. Nah, setelah itu kita bisa extraction bagian depan yang ini. Lalu kita menggunakan VLC, ini yang menggunakan line. Ini harus presisi, harus teliti. Kita langsung mau ambil ini poin tengah. Pindahkan poin di sini. Jika sudah, kita langsung mirror. Ya sudah. Kita langsung pindah ke bagian head level. Ini kita lihat ukuran di sini 200. Berarti di sininya 3000. Kita menggunakan, kita klik, kita bisa langsung geser. Kenapa langsung geser? Karena bagian dari sini ke sini itu sudah 2000. Sudah, kita klik, kita langsung mirror. Sudah, ini bisa dihapus saja. Ini sudah, kita lihat dari 3 dimensi P2. Bagian top sudah. Kita kembali lagi ke level, ke bagian lain. Kita akan membuat bawah sini, membuat create expression. Oke, delete. Sudah, enter. Kita langsung move midpoint. Kita taruh di midpoint ini. Selanjutnya kita ke level. Kita like lagi. Belum. Kita lihat ukuran di sini
dia bisa mencapai panjang 28.400. 28.400. Kita klik advance. Di sini kita offset menjadi 28.400 dibagi 2. Oke, PS. Ya, kita like ini sudah. Ya, kita kembali ke bagian ambil bagian lantai ini, klik extraction. Oke, kita bisa menekan angle, ambil endpoint yang sudah ada, kita klik, kita move, ambil endpoint, midpoint, pindahkan ke midpoint di sini, kita langsung pindah ke level. Di sini seperti tadi ukurannya menggunakan ukuran 10/100. Berarti kita bisa offset lagi di sini 100. Nah, terus PM C. Oke, kita menggunakan lagi. Oke, sudah, kita lihat dari dimensi. Sudah, kita akan membuat yang bagian tengah sini. Kita bisa pindah ke lapisan front, kita create extraction bagian front. Oke, kita angle, ambil endpoint, selanjutnya endpoint di sini. Oke, kita pindah ke level, kita tinggal share. Oke, share juga selesai. Dari dimensi. Oke, ini kita akan membuat bagian tengah dengan bagian rata. Bagian rata ini kita bisa menggunakan bagian potongan bintang tengah. Kita ke create extraction bagian. Oke, kita menggunakan pilihan klik. Sudah kita langsung mau ambil midpoint ini, pindahkan ke bagian sini. Jika sudah, kita langsung membuka level. Kita di sini bisa langsung share juga. Jika sudah, kita bisa membuat display shader 3 dimensi. Oke, shader. Nah, di sini sudah terbentuk ya. Oke,
tugas gambar P4 dan P2 sudah selesai. Saya pamit undur diri. Mohon jika kurang dipahami dan jika salah bicara saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.